Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Indah Dunggio dengan NIM 4414220007 dari kelas B Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kimia yang berhubungan dengan STEM. Adapun materi kimia yang saya pilih yaitu korosi. Korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya. Korosi bisa disebut sebagai kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan lingkungan yang korosif. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Adapun proses korosi yang terjadi di samping oleh reaksi kimia juga diakibatkan oleh proses elektrokimia yang melibatkan perpindahan elektron-elektron, entah dari reduksi ion logam maupun pengendapan logam dari lingkungan sekeliling. Penyebab korosi. Peristiwa korosi berdasarkan proses elektrokimia, yaitu proses atau perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif atau elektroda negatif anoda, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif atau elektroda positif katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Korosi dapat terjadi di dalam medium kering dan juga medium basah. Sebagai contoh, korosi yang berlangsung di dalam medium kering adalah penyerangan logam besi oleh gas oksigen atau oleh gas belerang dioksida. Nah, di dalam medium basah, korosi dapat terjadi secara seragam maupun secara terlokalisasi. Nah, contoh korosi seragam di dalam medium basah adalah apabila besi terendam di dalam larutan asam klorida. Jenis-jenis korosi. Yang pertama ada korosi seragam atau uniform attack. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada pelat baja atau profil logam homogen. Yang kedua ada korosi sumur atau pitting corrosion. Korosi sumuran adalah korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada satu titik atau area kecil dan membentuk bentuk rongga. Korosi sumuran adalah salah satu yang paling merusak dari korosi karena sulit terlihat kerusakannya jika tanpa alat bantu. Yang ketiga ada korosi erosi atau erosion corrosion. Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Yang keempat ada korosi galvanis atau galvanis corrosion. Galvanik atau bimetallic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berbeda berkontak secara langsung dalam media korosif. Alasan memilih materi korosi. Nah, materi ini dipilih sebagai subjek yang dapat dihubungkan dengan pendekatan STEM karena fenomena ini memiliki relevansi dan konteks dalam kehidupan sehari-hari, seperti munculnya karat pada bahan logam dan kerusakan pada infrastruktur, serta memberikan dampak besar bagi aspek ekonomi, keselamatan, dan lingkungan. Korosi berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu STEM, termasuk sains untuk memahami reaksi redoks, teknologi untuk mengembangkan cara-cara pencegahan seperti pelapisan atau perlindungan katodik, rekayasa untuk merancang bahan dan struktur yang tahan terhadap korosi, serta matematika untuk menghitung tingkat korosi dan memprediksi umur pakai bahan. Selain itu, pembelajaran mengenai korosi ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama tim melalui proyek eksperimental dan inovasi yang ramah lingkungan, sehingga menjadikannya sebagai bahan ajar yang praktis dan terintegrasi dengan baik. Hubungan STEM dengan materi korosi. Pada bagian sains, korosi merupakan reaksi kimia oksidasi reduksi antara logam dengan lingkungan. Siswa dapat mempelajari reaksi kimia yang terjadi, seperti oksidasi besi menjadi karat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju korosi, seperti kelembaban, pH, dan ion tertentu, misalnya ion klorida. Pada bagian teknologi, teknologi dikembangkan untuk
mencegah atau mengendalikan korosi, meliputi pelapisan di mana melapisi logam dengan cat, plastik, atau logam lain seperti seng untuk menghambat kontak dengan oksigen dan air. Yang kedua ada galvanisasi, di mana pelapisan besi dengan seng untuk melindungi melalui prinsip proteksi katodik. Dan yang ketiga ada monitoring, itu teknologi berbasis sensor IoT atau Internet of Things digunakan untuk mendeteksi tingkat korosi secara real time, misalnya pada pipa minyak bawah laut. Kemudian pada bagian engineering, itu korosi dipertimbangkan dalam desain material dan struktur untuk memastikan ketahanan dan umur panjang. Misalnya, pemilihan material tahan korosi seperti stainless steel, desain proteksi katodik pada pipa bawah laut. Nah, rekayasa ini juga mencakup cara mengurangi dampak lingkungan dari korosi, seperti mendaur ulang material yang terkena korosi. Dan yang terakhir pada bagian matematika, di mana digunakan untuk menghitung laju korosi dengan rumus laju korosi mm/yr sama dengan K kali W per rho kali A kali T, di mana K adalah konstanta, W adalah berat yang hilang, rho adalah densitas logam, A adalah luas permukaan, dan T adalah waktu. Nah, dari rumus tersebut, siswa dapat mengolah data hasil eksperimen seperti berat logam sebelum dan sesudah terjadi korosi untuk memvisualisasikan pengaruh variabel lingkungan terhadap laju korosi dalam bentuk grafik.